Pagi, Pak. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Dalam perkuliahan online mata kuliah pemrograman web server di Stekom ya. Ini dalam pertemuan yang pertama. Sebelumnya saya himbau untuk teman-teman sekalian agar melakukan presensi di Siakat ya. Nanti silahkan Siakatnya presensinya dengan memberikan kolom komentar hadir pada postingan yang ini ya, presensi pertemuan satu ya. Sama masing-masing di setiap gitu ya. Di setiap kelasnya ya. Sini. Nah, silakan nanti ya, Pak. posting kehadirannya dan pertahankan ini ya, minimal posisi login di Siakat minimal 30 menit ya. Karena nanti akan terdeteksi di Siakat secara otomatis ya. Bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa. Di akhir perkuliahan saya cek ya, yang sudah komentar hadir atau belum itu siapa. Ini saya ingatkan lagi. Punya saya belum ada, Pak. Terusan lihat di Siakat belum muncul. Yang Mbak Lamonica? Iya. Kamu kelompoknya mana? Devra. Kelompoknya Sinta Pak. sama Fitri. Mas Fitri ya. Tunggu dulu. Iya, Sinta sama Fitri. Manajemen informatika bukan? Akuntansi, Pak. Akuntansi ya. D3? D4, Pak. D4 ya. D4 organisasi akuntansi. Kemudian Oke, silakan sudah. Kelompoknya Mbak Indah, Mbak Fitri dan Mbak. Sudah, Pak. Oke, silakan nanti klik kolom komentar ya. Oke, sebelumnya. Nanti absennya setelah ini. Ya, itu nanti saya cek. Gitu. Setelah ini nanti saya cek siapa saja yang sudah komentar di situ. Kemudian nanti baru akan saya rekap di Excel atau itu ya, Google Spreadsheet seperti biasanya. Iya, Jadi teman-teman bisa lihat itu ya, rekapannya di Google Spreadsheet itu ya. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, nanti kaitannya dengan penghitungan persentase seberapa banyak teman-teman mengikuti perkuliahannya gitu ya. Oke, kita langsung masuk teori ya. Langsung masuk materi ya. Untuk materi pertama, seperti biasa, jika berkuliah dengan saya, itu selalu diawali dengan teoritis ya. Teorinya sesuai yang ada di rujukan yang saya lampirkan. Oke, ini sedikit diskusi pembuka ya. Jadi suara teman-teman saya aktifkan ya. Jadi nanti kita merujuk ke e-book ini ya, kita karena e-book distribusinya cukup mudah dan ini e-book ini cukup kredibel ya karena dibuat oleh pembuat-pembuat yang punya kredibilitas ya. Ini didistribusikan melalui lapakonline.com ya. Ini penulisnya Loka Dwi Artara ya. Banyak orang mencari referensi mengenai bagaimana membuat website atau membuat aplikasi berbasis website menggunakan PHP dan MySQL. Sehingga banyak orang pula tak tanggung-tanggung membeli banyak buku untuk memberikan informasi-informasi hingga seseorang itu menjadi mahir dalam menggunakan PHP. Jadi untuk web server ini kita akan belajar membuat web menggunakan bahasa PHP. Jadi PHP di sini bukan pemberi harapan palsu ya.
tapi kira-kira singkatan dari Pre-Processing Hypertext Protocol gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Untuk kepanjangan dari PHP ini tidak usah diperdebatkan ya. Tapi yang pasti bukan pemberi harapan palsu ya. Namun jika kita ada yang gratis ya, ini tentu gratis ya. Mengapa harus membelinya ya? Zaman sekarang saya kira untuk pengetahuan soal internet, referensinya tidak perlu bersusah payah untuk membelinya ya. Karena saya sendiri juga pengalaman membeli buku-buku yang berbayar tentunya. Itu isinya itu sama saja, kadang tidak sesuai ekspektasi begitu ya. Tapi dengan gratis ini, seandainya bukunya tidak sesuai ekspektasi, ya kita tidak terlalu rugi secara komersial. Nah, ini ada yang berpendapat ya untuk referensi saja, boleh-boleh saja sih. Semakin banyak buku, semakin cepat membuat isi di kepala budak. Karena kita harus meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran untuk membaca buku tersebut. Ya. Tapi di era digital seperti sekarang, apalagi teknologi komputer, saya kira kita tidak terlalu membutuhkan buku yang komersial. Apalagi kalau kita perhatikan bahwa pengetahuan di bidang komputer itu perkembangannya sangat cepat. Jadi dengan kita merujuk ke internet, walaupun nanti kontennya kebanyakan sporadis ya, atau sakar PDW begitu ya. Tapi keuntungannya itu lebih up to date begitu ya. Hal-hal yang terbaru lebih cepat kita dapatkan pengetahuannya ya, dibandingkan dengan buku. Karena kita tahu sendiri untuk menyusun sebuah buku butuh waktu setidaknya berbulan-bulan gitu ya. Itu kalau penulisannya sudah mahir ya. Kalau belum mahir tentu itu tahunan. Padahal dalam 1 tahun itu boleh jadi suatu teknologi terutama berbasis software ya, itu sudah akan ada yang versi barunya lagi begitu ya. Jadi nanti kalau kita nunggu bukunya terbit, kita akan selalu ketinggalan 1 langkah dalam tempo 1 tahun dalam hal teknologinya. Itu pun kita membutuhkan waktu untuk mempelajarinya dan waktunya mungkin tidak cepat begitu ya. Jadi dengan merujuk ke referensi-referensi digital, harapannya kita nanti akan lebih up to date dalam hal pengetahuan dibandingkan kalau kita memaksakan diri merujuk ke referensi-referensi non digital konvensional yang prosesnya tentu lama dari penulisannya, kemudian editingnya, kemudian proses pencetakannya dan distribusinya tentu akan memakan waktu yang lebih lama. Itu pertimbangannya kenapa kita menggunakan buku digital ya. Walaupun di sini ya, karena sama saja walaupun digital, proses penyusunannya membutuhkan waktu. E-book ini masih menggunakan PHP versi 5 ya. Namun demikian, sesuai dengan pemahaman dari pengajar, PHP sekarang sudah ada versi 7 titik sekian ya. Jadi nanti yang terbaru yang cukup stabil ya, yang sesuai dengan arahan pengajar, nanti kita gunakan PHP versi 7.4. Walaupun buku yang kita baca ini menggunakan PHP versi 5.5 gitu ya. Jadi nanti ketika ada perbedaan antara PHP versi 7.4 dengan PHP versi 5.5 akan diberikan arahan solusinya oleh pengajar ataupun boleh teman-teman misalnya itu ya berkontribusi dalam hal pengetahuan, misalnya mencari rujukan lain gitu ya, yang lebih relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang perbedaan antara versi 5 dan versi 7.4. Itu ya. Sebelumnya saya konfirmasi, apakah teman-teman ada yang pernah belajar PHP? Ada? Belum, Pak. Belum semua ya. Iya, Pak. Kalau belum semua, saya kira ini saat yang tepat untuk belajar PHP, tapi bukan pemberi harapan palsu ya. Oke? Ya, Pak. Setuju? Setuju. Pak. Ya. Berikutnya, saya akan menyampaikan konten dari materinya. Suara dari teman-teman sekalian akan saya matikan. Kaitannya ketika saya menyampaikan teoritisnya, suaranya akan menjadi lebih jernih. Itu mengurangi noise ya. Seandainya masih ada noise, itu hanya bersumber dari satu arah, tepatnya dari saya. Ya. Oke, suara teman-teman sekalian akan mulai saya matikan ya.
Oh ya, saya ingatkan itu ya, Mbak Lamonica itu tolong dikasih foto ya, nanti biar rekaman kita lebih bagus ya. Untuk video bolehlah enggak pakai ya, tapi untuk foto sebaiknya pakai. Oke, bab pertama yang akan kita pelajari adalah perkenalan ya. Sebelum belajar PHP, sebelum lebih lanjut mempelajari bagaimana membuat web dinamis atau aplikasi berbasis web menggunakan PHP dan MySQL, penulis menyarankan Anda untuk terlebih dahulu mengerti bagaimana membuat web menggunakan HTML. Jadi asumsinya teman-teman sudah belajar HTML ya, dulu di pengantar teknologi informasi. Jadi karena PHP ini nanti akan berjalan menggunakan pola-pola yang ada di HTML. Walaupun scriptingnya atau bahasanya berbeda dan cara kerjanya berbeda. Tapi polanya masih menggunakan HTML. Ini digunakan sebagai bekal agar nantinya Anda tidak kesulitan dalam mengenali tag-tag HTML yang digunakan dalam membuat website dinamis pada e-book ini. Ya. Perlu diketahui, PHP yang akan dipelajari dalam e-book ini adalah versi 5. Karena pada dasarnya tidak terlalu jauh berbeda antara versi 5 dengan versi terbaru, yaitu PHP versi 6. Oh, ini buku ini sedikit ada koreksi ya. Jadi nanti kalau ada koreksi, saya sampaikan ya. PHP versi 6 itu tidak ada. Yang ada itu nanti versi PHP itu versi PHP 5.5, kemudian 5.6, kemudian langsung lompat 7.0, kemudian berkembang sekian sampai sekarang itu 7.4. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti bisa dilihat di sini. Perbedaan yang mendasar hanyalah pada fitur OOP-nya. Jadi nanti untuk pertama kita akan fokus belajar PHP mirip versi 5.5 itu yang tanpa menggunakan OOP. Jadi ketika itu nanti selesai, karena itu fitur-fitur di 5.5 itu masih bisa berjalan di 7.4 ya. Hanya saja untuk versi 7.4 menyediakan fitur OOP ini. Jadi nanti ketika itu selesai, akan kita lanjutkan dengan yang versi OOP-nya ya. OOP-nya nanti sifatnya hanya terapan karena OOP konseptualnya kita sudah ada mata kuliah tersendiri ya. Dan OOP tidak dibahas secara detail dalam e-book ini. Namun mengingat cakupan PHP begitu luas, buku ini akan menghadirkannya nanti di e-book edisi selanjutnya, oke, di berikutnya ya. Perkenalan PHP, MySQL, Apache dan open source ya. Sebelum mengenal PHP, MySQL, Apache, perlu diketahui ketika aplikasi yang disebutkan tadi merupakan aplikasi open source. Nah, open source itu maksudnya terbuka, itu ya, sumber kodenya terbuka dan biasanya gratis ya. Walaupun ada beberapa open source yang berbayar juga ya. Aplikasi open source merupakan aplikasi berlisensi GPL (General Public License) ya, yang diperuntukkan secara bebas digunakan oleh masyarakat internasional dan sifatnya gratis. Jadi kira-kira kalau dalam bahasa agamanya ini amal jariyah begitu ya. Jadi dia membuat suatu karya intelektual kemudian diberikan secara cuma-cuma pada masyarakat ya. Soal pahalanya enggak tahu ya. Kemudian open source berarti kode yang sumbernya terbuka, di mana seorang pengguna maupun pengembang dapat mengkostumisasi. Nah, ini bahasa Inggris yang di-Indonesiakan ya. Sebenarnya seperti itu ya. Dan mengembangkan kode tersebut secara bebas ya. Jadi nanti untuk program-program yang kita pakai itu sifatnya open source. Jadi nanti kalau kita sudah benar-benar ahli dan memerlukan sebuah kustomisasi atau semacam diedit sesuai dengan kebutuhan kita bisa melakukannya secara bebas dan gratis. Open source memungkinkan para programmer dunia membuat aplikasi tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagaimana halnya Linux. Jadi karena open source tadi ya, keuntungannya secara perkembangan karena kode sumbernya itu terbuka, masing-masing pihak boleh mengembangkannya versi sendiri-sendiri. Akibatnya apa? Karena melibatkan masyarakat internasional yang jumlahnya sangat banyak, melibatkan banyak ahli, perkembangannya menjadi sangat pesat dan cepat ya. Seperti halnya Linux ya. Kita tahu bahwa Linux itu mengalami perkembangan yang sangat cepat. Kalau kita lihat distro Linux itu malah sampai bikin bingung mau pakai yang mana ya.
Tapi tidak enaknya sporadis ya. Tapi jangan khawatir, untuk PHP ini cukup konsisten ya, karena ada standarisasinya juga. Jauh berbeda dengan metode yang diterapkan oleh Microsoft, ya ini closed source dan pada aplikasi-aplikasi buatannya. Walaupun kita tahu bahwa Microsoft keuntungannya adalah konsisten ya. Ya ini Mas Ega telat, silakan segera masuk saja dan mengikuti kelasnya ya. Kemudian kita mengenal apa itu PHP ya. PHP pertama kali ditemukan, istilahnya di-create ya, coba digagas ya, pada tahun 95. Tidak tahu nih teman-teman sudah lahir atau belum ya. Jadi antara PHP dengan teman-teman sekalian itu hubungannya seperti apa? Tuaan PHP atau tuaan kalian ya, nggak tahu. Oleh seorang software developer bernama Rasmus Lerdorf. Ini ejanya agak sulit karena orang barat ya. Ide awal PHP adalah ketika itu Rasmus ingin membuat sejumlah pengunjung yang membaca resume online-nya ya. Skrip yang dikembangkan baru dapat melakukan dua pekerjaan, yaitu merekam informasi visitor dan menampilkan jumlah pengunjung dari suatu website. Idenya seperti itu ya. Karena kalau kita perhatikan evolusi atau perkembangan, tahap-tahap perkembangan dari website itu awalnya ya cuma HTML saja. Kemudian ada PHP ini, kemudian nanti ada JavaScript, dan seterusnya dan seterusnya itu. Dan sampai sekarang kedua tugas tersebut masih tetap populer digunakan dalam dunia web saat ini. Kemudian dari situ banyak orang di Milis ya, Milis itu forum diskusi ya, mendiskusikan skrip buatan Rasmus Lerdorf ya. Hingga akhirnya Rasmus mulai membuat sebuah tool atau skrip bernama personal homepage. Untuk singkatan ini tidak usah bingung, nanti awalnya itu arti singkatannya seperti ini, tapi nanti dalam perkembangannya itu dibuat itu ya, akronim yang berbeda itu ya. Kebutuhan PHP sebagai tool yang serbaguna membuat Lerdorf melanjutkan untuk mengembangkan PHP hingga menjadi suatu bahasa tersendiri yang mungkin dapat mengkonversi data yang diinputkan melalui form HTML menjadi suatu variabel yang dapat dimanfaatkan oleh sistem lainnya. Jadi nanti mirip dengan bahasa pemrograman ya. Tapi kalau HTML kan sebenarnya cuma tag-tag atau penanda-penanda saja yang nanti akan ditampilkan di sisi browser. Untuk merealisasinya, akhirnya Lerdorf ya, mencoba mengembangkan PHP menggunakan bahasa C ketimbang menggunakan bahasa Perl. Tahun 97 PHP versi 2 dirilis dengan nama Personal Homepage Form Interpreter, PHP FI. Dari situ PHP semakin populer dan semakin diminati oleh programmer web dunia. Rasmus Lerdorf benar-benar menjadikan PHP sangat populer ya. Saat ini saya kira teman-teman sudah tahu atau silahkan searching di internet bagaimana popularitasnya PHP itu. Dari PHP yang untuk pemrograman itu sampai PHP pemberi harapan palsu. Terkenal semua ya. Dan banyak lagi tim developer yang ikut bergabung dengan Lerdorf untuk mengembangkan PHP hingga menjadi seperti sekarang. Akhirnya dirilis versi 3 pada tahun 98 dan tercatat lebih dari 50.000 programmer PHP dalam membuat website dinamis. Pengembangan demi pengembangan terus berlanjut. Ratusan fungsi ditambahkan sebagai fitur dari bahasa PHP. Di awal tahun 99, Netcraft mencatat ditemukan 1 juta situs di dunia menggunakan PHP. Ini memungkinkan bahwa PHP merupakan bahasa yang paling populer digunakan di dunia web development. Hal ini mengagetkan para developernya termasuk Rasmus sendiri dan tentunya sangat di luar dugaan ya dari sang pembuatnya. Karena awalnya PHP ini adalah teknologi pemrograman yang difungsikan untuk web gitu ya, program rumahan lah gitu ya. Bukan komersial kayak gitu enggak ya. Kemudian Ziv Suraski dan Andy Gutzman selaku core developer programmer intinya. Mohon maaf ini kok ada suara berisik, saya mute dulu ya. Yang baru masuk tadi Ega ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, tadi dari programmer intinya, kemudian mencoba menulis ulang PHP parsernya dan mengintegrasikan dengan menggunakan Zen scripting engine dan mengubah jalan alur operasi PHP. Semua fitur tersebut dirilis dalam PHP versi 4.
Kemudian 13 Juli 2004, evaluasi PHP. PHP telah mengalami banyak sekali perbaikan di segala sisi dan wajar jika Netcraft mengumumkan PHP sebagai bahasa web populer di dunia. Sampai sekarang pun masih paling populer ya. Jadi kalau lihat statistiknya, hampir 80% web yang beredar di dunia ini menggunakan bahasa PHP. Baik itu PHP yang native, PHP murninya maupun framework-nya. Sekarang ini untuk PHP versi 4 ini ya. Sudah 19 juta domain telah menggunakan PHP sebagai server scripting-nya. PHP saat ini telah mendukung XML dan web service, ya. Mendukung SQLite juga. Ya. SQLite itu database servernya. Database-nya ya. Tapi dia berjalan di sisi lokal. Tercatat lebih dari 19 juta domain telah menggunakan PHP sebagai server scripting-nya. Ini sangat mengejutkan ya bagi pembuatnya. Jadi ternyata yang sering terkejut itu bukan hanya kita ya, tapi orang-orang di luar sana itu juga sering mengalami keterkejutan. Ya. Jadi semacam surprise ya dari Tuhan. Yang menjadi PHP berbeda dengan HTML adalah proses dari PHP itu sendiri. HTML merupakan bahasa statis yang apabila kita ingin merubah konten atau isinya, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah membuka filenya terlebih dahulu, kemudian menambah isi ke dalam file tersebut. Beda halnya dengan PHP. Bagi Anda yang pernah menggunakan CMS seperti WordPress atau Joomla yang dibangun dengan PHP tentunya, ketika akan menambahkan konten ke dalam website, Anda tinggal masuk ke dalam halaman admin, kemudian pilih new article, dan membuat halaman konten baru. Ya. Artinya, seorang user tidak berhubungan langsung dengan skripnya, sehingga seorang pemula sekalipun dapat menggunakan aplikasi tersebut. Ya. Jadi, arah kita menggunakan PHP itu seperti itu. Jadi, PHP itu nanti terintegrasi, itu ya, mindset-nya itu selalu terintegrasi dengan database ya. Dan couple-nya atau pasangan itu ya, pasangan idealnya selama ini populer menggunakan MySQL. Jadi nanti bahasa SQL yang sudah dipelajari dalam mata kuliah dalam semester sebelumnya akan kita terapkan dalam pembelajaran PHP ini ya. Jadi biar terlihat ya bahwa pembelajaran kita itu benar-benar berjenjang dan berkelanjutan. Tidak misalnya patah-patah, apalagi goyang patah-patah itu enggak boleh kayak gitu ya. Kemudian keunggulan PHP ya. Yang pertama adalah gratis ya. Ini pasti menyenangkan bagi semua pihak ya. Terutama yang suka gratis-gratis ya. Termasuk pengajar juga supaya gratis. Tapi jangan jangan terlalu fanatik dengan yang gratis. Nanti gantian. Kalau kita suka gratis-gratis terus, lama-lama jasa kita nanti akan diminta gratis juga. Nggak bagus kan kalau kayak gitu. Jadi nanti dalam beberapa hal kita juga harus menghargai istilahnya karya intelektual di bidang digital. Nanti biar gantian kita juga dihargai karya intelektual kita di bidang digital. Kemudian berikutnya adalah cross platform ya. Nanti artinya bisa digunakan dalam berbagai sistem operasi ya, mulai dari Linux, Windows, Mac atau operating system lainnya. Ini yang tentu yang sangat disukai oleh programmer. Karena tidak enak kan kalau kita membangun sebuah aplikasi di satu operating system, nanti setelah jadi dalam perkembangan bisnisnya membutuhkan dijalankan dalam misalnya platform yang lainnya, kita harus membuatnya lagi dalam versi yang lainnya lagi. Tentu itu tidak menyenangkan. Kemudian mendukung banyak database ya. PHP mendukung banyak database. Ini mengapa banyak developer web menggunakan PHP. Database ya, nanti macam-macam lah itu, nanti ada FilePro, Hyperware, IBM DB2, Informix, Ingress, Interbase, Frontbase, MySQL, Direct, MySQL dan lain-lain ya. Saya yakin yang ini itu teman-teman juga kurang familiar ya, malah belum pernah dengar ya. Sama itu ya, sebagian besar ini juga pengajar belum pernah pakai ya. Tapi nanti yang populer yang akan kita pelajari adalah menggunakan MySQL ya. Kemudian yang mungkin itu ya ada peluang untuk dipelajari juga adalah PostgreSQL dan SQLite. Ya. Tapi tidak tahu nanti waktunya cukup atau tidak. Kemudian on the fly. On the fly itu artinya apa?
PHP sudah mendukung on the fly. Artinya dengan PHP kita dapat membuat dokumen teks, Word, Excel, PDF, dan menciptakan image dan Flash, juga menciptakan file-file seperti zip, XML, dan masih banyak lagi. Maksudnya on the fly itu seperti itu. Kemudian ini sedikit kilas balik ya, apa yang dulu dipelajari di semester sebelumnya, yaitu bahasa SQL ya. Kita pelajari apa itu MySQL ya. MySQL adalah database. Ya. Saya kira seperti itu ya. Kemudian database sendiri merupakan suatu jalan untuk dapat menyimpan berbagai informasi dengan membaginya berdasarkan kategori-kategori tertentu ya. Jadi nanti untuk MySQL ini menggunakan prinsip RDBMS, yaitu membagi sebuah informasi menjadi sub-sub tabel ya, yang nanti bisa dihubungkan ulang menggunakan query join, di mana informasi-informasi tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, ini dijelaskan di sini juga bahwa MySQL bersifat RDBMS ya, yaitu memungkinkan seorang admin dapat menyimpan banyak informasi ke dalam tabel-tabel, di mana tabel-tabel tersebut saling berkaitan satu sama lain. Keuntungan RDBMS sendiri adalah kita dapat memecah database ke dalam tabel-tabel yang berbeda. Setiap tabel memiliki informasi yang berkaitan dengan tabel yang lainnya. Jadi nanti tempatnya kita menggunakan join ya. Nanti kita terapkanlah di sini. Mengapa MySQL? Ini lagi-lagi gratis ya. Kenapa kita selalu pakai yang gratis? Tapi jangan khawatir, gratis di sini cukup stabil ya, karena PHP itu sampai sekarang punya kredibilitas yang cukup tinggi. Terbukti 80% web di dunia itu menggunakan bahasa PHP. Jadi kira-kira kalau obat itu sudah teruji klinis lah gitu ya, sudah wis dijajal bola-bali gitu ya. Kemudian cross platform ya. Sama dengan PHP ya, MySQL juga cross platform. Kemudian lengkap dan cepat ya. Jadi MySQL ini termasuk powerful ya. Itu ya. Iso sakabehane lah kira-kira koyo ngono. Kemudian kita mengenal lingkungannya, yaitu Apache ya. Oke. Mengapa menggunakan Apache ya? Ini alasan pertama merupakan web server ya. Artinya begini ya, berbeda dengan HTML yang bisa kita jalankan langsung menggunakan web browser, PHP memerlukan sebuah, di sini sebenarnya diistilahkan sebagai interpreter ya, atau penerjemahnya ya. Jadi bahasa PHP itu tidak bisa ditampilkan langsung menggunakan browser, tapi membutuhkan sebuah interpreter atau penerjemah ya, dari bahasa kode kemudian menjadi bahasa implementasi ya. Tempat PHP atau engine processor berada, istilahnya di dalam buku ini seperti itu ya. Tempat meletakkan file-file PHP dan database-nya. Oh, ini tidak tepat kalau seperti itu ya. Untuk database-nya nanti berada di MySQL ya. Ketika user melakukan request HTTP ya, membuka suatu halaman, disinilah Apache bekerja, menjawab request tersebut dengan menampilkan halaman yang diminta. Jadi cara kerja web server itu kurang lebih seperti ini. Klien atau pengguna itu mengakses atau merequest itu ya, merequest layanan melalui browser ya. Kemudian request itu akan dikirimkan ke web server. Web servernya dalam hal ini menggunakan Apache itu ya. Apache di sini bukan nama suku di Amerika itu ya, tapi ini ya, platform teknologi web server ya, yang digunakan di PHP. Kemudian Apache itu akan merespon sesuai dengan request dari browser tadi dengan menerjemahkan kode-kode program PHP yang disimpan di dalamnya. Kemudian nanti ditampilkan ke dalam web browser, hasilnya seperti itu. Kemudian berikutnya Apache sama ya, jangan khawatir, gratis ya. Jadi nanti kalau istilah hariannya ya, kita pembelajaran ini menggunakan versi gratis-gratis ya. Jadi kalau di toko online itu istilahnya kita lagi banjir gift gitu ya, atau pemberian gratis ya. Kemudian cross platform ya, lagi cross platform ya. Perbedaan fungsi antara PHP, MySQL dan Apache adalah PHP merupakan bahasanya, MySQL adalah database-nya, dan Apache merupakan web servernya yang dapat mengeksekusi skrip PHP dan menampilkannya kepada user. Dan melalui Apache lah PHP dapat mengolah data dan menyimpan data tersebut ke dalam database. Jadi setidaknya secara teoritis teman-teman
dalam perkuliahan ini memahami 3 hal. Yang pertama adalah ada satu hal lagi, yaitu HTML-nya semestinya sudah paham, kemudian PHP-nya paham, konseptualnya seperti apa, kemudian MySQL-nya paham, konsepnya seperti apa, kemudian Apache semestinya paham juga ya. Untuk 2 hal, yaitu MySQL dan HTML sudah dipelajari, kemudian yang baru yang dipelajari adalah Apache dan PHP. Jadi kalau Apache itu alatnya, jangan khawatir ya. Jadi nanti, tapi untuk yang detail kita pelajari adalah PHP-nya. Mengapa PHP dan bagaimana masa depan PHP? Nah ini kalau bicara masa depan, saya kira sangat penting ini ya. Karena bagi teman-teman yang sudah agak dewasa, tentu kalau bicara masa depan itu paling menyenangkan. Oke, untuk berbicara mengapa PHP dan masa depannya itu ya. Masa depan pemberi harapan palsu bukan seperti itu ya, tapi masa depan bahasa pemrograman PHP itu nanti seperti apa akan kita pelajari pada sesi berikutnya, karena aplikasi Zoom ini sudah mengeluarkan notifikasi waktunya tinggal 5 menit. Jadi nanti untuk presentasi ini saya tutup dulu, kemudian nanti silakan teman-teman bergabung ulang melalui undangan yang akan saya share lagi ke Google Classroom.